Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Yang pagi ini sebenarnya kita harus bertemu, tapi kita tidak bisa bertemu secara langsung. Tapi tidak apa-apa, kita bertemu secara online. Untuk itu di kesempatan ini akan kami perkenalan dulu dari saya, dari mana dan mapelnya apa, biar tahu. Maka untuk itu saya perkenalkan dulu. Saya ini di kelas 7 mengajar prakarya. Mengajar prakarya agar kita nanti mengetahui gurunya prakarya itu siapa. Ternyata Pak ini. Terus untuk nama saya adalah Khairul Nawal, dari alamat dari Tanjung Rejo, Pulau Kudus. Mungkin dari anak-anak yang dari sini, yang dari Cepulo dan sekitarnya mungkin sudah tahu Tanjung Rejo, tapi mungkin yang dari luar kota mungkin banyak yang belum tahu. Makanya kita perkenalan agar nanti kita tahu siapa gurunya yang mengajar prakarya. Jadi nanti kita sudah kenal walaupun kita belum sampai bertemu secara langsung. Jadi nanti kita tahu siapa yang mengajar prakarya. Jadi untuk kesempatan ini tidak panjang lebar untuk mengajar dan memberi tugas apapun. Untuk kesempatan kali ini adalah yang pertama kali kita bertemu, kita berkenalan. Makanya kita nanti tidak banyak-banyak, hanya sebuah perkenalan saja. Jadi agar nanti kita tahu, mapelnya prakarya, gurunya yang dulu, yang selama ini biasa dipanggil dengan Pak Nawal. Untuk itu kita hanya menyinggung sedikit tentang prakarya itu apa. Prakarya itu adalah nanti kita dilatih untuk membuat suatu karya. Itu membuat suatu karya, baik itu dari alam maupun yang dari alami maupun yang tidak alami, maksudnya dari recycle atau yang lain. Untuk pengenalan sedikit saja di prakarya ini nanti. Seperti serat alam. Serat alam itu yang jelas adalah kerajinan serat alam itu yang jelas adalah yang berada di sekitar kita. Jadi sekitar kita itu banyak sekali yang kita gunakan, yang kita dapat manfaatkan untuk apa? Untuk dijadikan suatu karya. Daripada terbuang, bisa untuk dijadikan suatu karya. Makanya di sini nanti kita akan bahas tentang bagaimana pelajaran prakarya itu sebenarnya dulu di SD, di MI itu juga sudah sering dilakukan. Membuat sesuatu. Cuma di sini nanti adalah pengembangan, tapi pengembangan di sini nanti bisa membuat suatu karya, kerajinan, atau mungkin bahkan bisa dijadikan bisnis atau suatu usaha. Makanya nanti di sini kita akan bahas sedikit demi sedikit
Nah, makanya ini nanti yang pertama kali ini kita nanti tidak usah panjang lebar, yang jelas nanti kita bersama-sama untuk menggali bagaimana suatu karya yang akan kita buat, dan suatu karya yang bagaimana nanti kita berlomba-lomba untuk membuat suatu karya. Nah, yang bagus pasti akan mendapat nilai bagus. Nah, yang jelas nanti kita di ini kita hanya singgung sedikit suatu kerajinan serat alam. Nah, kerajinan serat di sini adalah ada kerajinan serat alam. Kerajinan serat alam nanti cuma ada dua, yaitu satu adalah dari tumbuhan dan yang kedua adalah dari hewan. Nah, jadi sama-sama serat alam dari tumbuhan nanti juga bisa dibuat suatu karya, dan dari yang hewani itu juga bisa untuk suatu karya. Kalau tidak dijadikan karya nanti akan harganya bahkan dibuang di tempat sampah. Tapi kalau sudah jadi karya, nanti akan mempunyai nilai yang tinggi, bahkan harganya pun sangat mahal, bahkan sampai 10.000 yang asalnya dibuang, tapi nanti dibuat suatu karya bisa dijual harga 10.000, bahkan ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Itu tergantung suatu kualitas atau kerajinan yang mana nanti yang akan bisa kita buat. Nah, makanya untuk itu di sini nanti kita akan mengenal suatu karya-karya yang mana nanti bisa kita jadikan suatu usaha atau jadikan bisnis. Nah, hanya untuk itu, hanya itu saja. Mungkin untuk yang lebih dalam, jadi ada surat alam atau pengolahan bahan bagaimana, nah itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang saja. Jadi di sini nanti Pak No tidak akan memberikan tugas khusus hari ini. Nah, kita hanya perkenalan, kalian semua hanya saya minta mengenal dengan saya. Nah, namanya siapa tadi? Cukup panggil saja dengan Pak Nawa. Oke. Nah, mungkin pertemuan di daring ini hanya itu saja. Nah, untuk yang lebih lanjut nanti dapat kita gali yang lebih dalam, atau nanti akan saya tampilkan video-video yang lain yang lebih menarik. Nah, saya kira cukup itu yang kami dapat sampaikan. Dan perlu diingat, nanti ketika ada video harus ditonton sampai selesai. Kalau tidak sampai selesai, pasti kamu nanti akan ketinggalan dan kamu tidak tahu yang terakhir apa yang diucapkan. Nah, ya, saya bertugas lagi ketika ada video rekaman dari Pak Nawa, nanti silakan ditonton sampai selesai. Makanya karena tugas nanti apa yang disampaikan di video berikutnya. Mungkin dari itu dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.